tadi ada PR ya. PR apa? Itu tentang sejarah candi. Halaman berapa? Halaman 21. Oh iya ya. Ngomong-ngomong, Meira kok belum datang sih? Iya, kan kita disuruhnya kerja kelompok sama si Meira. Kok lama sekali ya dia itu? Iya ya. Kemana nih dianya? Lah itu Meira. Teman-teman, aku sudah browsing nih tentang candi. Oh, iya kamu bagus sekali. Iya. Kamu ngomong-ngomong kok lama sih? Iya sih, kita lama. Udah nunggu panas lagi. Wah, bagus banget. Kita kelompoknya hari apa ya enaknya? Kita kerjanya besok aja kan lumayan. Besok kan hari Minggu libur. Iya. Bagus-bagus ya. Iya, kamu pinter banget kalau cari ya. Halo, jenius kecil yang ada di rumah. Kakak nggak boleh ngomong keras-keras. Soalnya kakak lagi mengintai. Ada jenius kecil yang lagi ngobrol dan sebenarnya kebingungan. Insting detektif kali ini sepertinya ke arah teman-teman kalian yang ada di sana ya. Kita langsung sana yuk. Orang dulu kok bisa ya bikinnya, pinter banget. Iya. Gimana ya caranya ya? Iya. Padahal nggak ada barang-barang dulu. Iya, cuma batu doang ya. Iya tuh. Lagian batu kan berat. Iya. Gimana orang mau ngangkat? Apalagi bisa diukir, dibentuk kayak gini. Iya kan nggak ada paku, palu. Ayo ngobrolin apa? Kak Elang ngangkat hati aja. Lu lagi lihat apaan sih jenius kecil ini? Gambar candi juga. Iya. Waduh, gambar candi ya? Iya. Terus kalian lagi bingung apa? Ini tuh Kerjainnya. iya, cara orang dulu bisa bikin ini gimana? Oh iya juga ya. Orang dulu tuh gimana ya bikinnya? Iya. Padahal batu kan berat ya. Iya. Terus ada bentuknya lagi. Iya, nggak ada paku sama palu lagi. Ada ukiran-ukiran gitu. Iya. Mana rapi bagus gitu. Nggak ada semen. Iya. Oke, jadi gini. Kalian pengen tahu candi yang sebenarnya bentuknya seperti apa? Pengen banget. Pengen banget. Iya. Jenis kecil yang di rumah pengen? Ya udah, kalau gitu kakak ajak kalian langsung ke candi. Mau? Mau. Kita akan belajar dari candi itu sejarahnya seperti apa, terus bentuknya seperti apa. Yuk. Tunggu bentar, kita punya sesuatu. Ini namanya mata elang. Mata elang ini yang akan ngajak kita jalan-jalan dan menemukan pengetahuan baru. Oke, mau tahu gimana caranya? Mau. Yuk. Tunggu sini. Nah, kamu sebelah sini. Mana gambarnya? Suka. Pegang tangan Kak Elang. Kamu juga. Kalian siap? Siap. Kita berangkat ya? Ya. Berangkat. Nah, ayo sini. Kalian pasti bingung kan? Ya. Sekarang kita ada di mana? Iya Kak, kita ini juga bingung. Jenis kecil di rumah juga bingung kan? Kita lagi ada di mana? Seperti kalian lihat di belakang kakak sudah ada Candi Singosari namanya. Sekarang kita ada di Candi Singosari, Dek. Nah, seperti yang tadi kalian tanyakan, kalian pengen tahu gimana sih pembuatan candi, terus bentuk candinya kok bisa seperti itu, gimana sejarahnya di baliknya. Nah,
kali ini pengetahuan baru buat kalian semua tentang sejarah Candi Singosari itu seperti apa. Mau tahu selanjutnya? Tetap bersama Kak Alang dan jenius kecil kita yang ada di sini. Kita langsung berangkat aja yuk. Ayo. Yuk. Berdirinya Candi Singosari pada abad 13 masa pemerintahan Raja Kertanegara. Itu pada tahun 1268 sampai dengan 1292. Jadi di antara tahun itulah berdirinya Candi Singosari. Candi Singosari ini fungsinya ada dua. Satu untuk upacara keagamaan, yang kedua ya untuk pendarmaan dari abu jenazah Raja Kertanegara. Makanya candi ini menghadap ke arah barat, terbagi 4 bagian. Jadi satu yang paling bawah itu namanya batur, terus kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Wah, hampir aja kecemplung. Jadi penasaran ya ini namanya apa? Sumur, bukan. Kalau ini namanya yoni. Pasangannya lingga. Kalau lingga itu bentuknya panjang gitu, agak-agak bulat panjang. Itu biasanya tancepin begini. Nah, lingga dan yoni itu lambang antara manusia laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kamu kan perempuan-perempuan. Nah, kalau kamu perempuan berarti lambangnya begini. Jadi gede. Terus ini. Wah. Udah. Terus di situ ada semacam sesaji ya. Ada dupa. Sesaji dan dupa biasanya digunakan oleh umat untuk melakukan ritual keagamaan. Jadi untuk menghormati leluhur dan lain-lain. Nah, katanya menurut kabar bahwa di yoni ini atau di dalam Candi Singosari ini merupakan tempat persemayaman Raja Kartanegara. Nah, Raja Kartanegara itu Raja Singosari, raja dari Kerajaan Singosari. Nah, tempat pendarmaan istilahnya. Jadi kalau dulu tuh di agama Hindu Buddha yang meninggal biasanya ada yang dibakar ya. Abunya biasanya disimpan di sebuah candi atau apa. Nah, itu disebut tempat pemujaannya itu tempat pendarmaan. Nah, sekarang di sini terus kok ada payungnya gitu ya. Ya ini termasuk salah satu alat-alat untuk ibadah keagamaan, untuk ritual. Padahal di sini nggak ujung ya. Nah, kalau gitu di sini karena gelap terus serem, siapa tahu nanti ada yang hilang yang terkeliling. Sekarang kita langsung jalan-jalan ke tempat lain. Ayo. Kalau kita menuju ke tangga ya, itu namanya ruang utama. Itu dulu terdapat lingga yoni, tapi sekarang tinggal yoninya saja. Nah, adik-adik, yang ini ada lubang kan? Di dalam lubang ini tempatnya Arca, Durga, Mahesa, Sura, Mardini. Panjang ya namanya. Itu ada sebuah patung dewi yang naik sapi, tapi nggak ada sekarang karena sekarang adanya di museum di Belanda. Padahal punya kita ya. Yuk, jalan lagi yuk. Nah, itu nanti aturannya di situ sebenarnya.
jadi tinggi di atas. Biasanya ada apa ya? Dah. Nah, Adik, ini ruangan namanya ruangan Arca Ganesha. Ada yang pernah dengar Ganesha? Di film kartun ada? Nah, Ganesha itu sebenarnya dewa, anggapannya dewa berkepala gajah. Nah, bentuk arcanya, belalainya ini ke sebuah mangkuk, menghisap isinya mangkuk itu madu. Itu lambangnya seorang yang selalu haus ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus banyak belajar ya. Nah, dulu Ganesha ini sebenarnya kepalanya biasa, tapi waktu dia kecil, dia kan sebenarnya bukan anak manusia, dia anak puja. Istilahnya ibunya dulu berdoa, terus akhirnya diturunkanlah, dihidupkanlah seorang anak dewa, sebenarnya dia anaknya Dewa Siwa. Nah, pada waktu Dewa Siwa datang, merasa loh, aku kok punya anak kamu, nah. Terus akhirnya terjadi pertengkaran sedikit, dipenggal kepalanya si anak kecil tadi. Akhirnya begitu tahu kalau si anak kecil tadi anaknya, Dewa mengutus seorang buat mencari gajah kecil yang lahirnya sama, terus disambunglah kepalanya, akhirnya jadi seorang anak berkepala gajah dan dia jadi dewa. Lihat ya, dan dia tuh sebenarnya anak yang cerdas, selalu ingin tahu dan patuh pada orang tua, patuh pada ibu. Gitu. Kita harus banyak belajar biar jadilah anak yang selalu haus ingin berkepala. Itu juga jenis yang ada di rumah ya. Gitu. Terus kita ke tempat yang lain yuk. Ayo. Masih capek nggak kalian? Masih semangat kan? Oke, yuk. Kok ada batunya, Kak? Hah? Kok ada batunya? Iya, jadi ini salah satu arca yang masih tersisa. Ini namanya Resi Agastya. Resi itu semacam orang suci atau pendeta gitu. Pendeta di agama Hindu Buddha waktu itu. Di sini candi ini beragama Hindu Buddha. Jadi sebenarnya semua arca itu kan dibawa ke Belanda ya. Iya. Tapi kenapa kok ini nggak? Mungkin karena nggak lengkap itu palingnya. Karena nggak lengkap. Sebenarnya arca-arca yang ada di Belanda itu kenapa kok ada di Belanda ya? Kok nggak di tempat kita aja ya? Nah itu, makanya sebagai kalian generasi muda harus bisa merawat dan melestarikan peninggalan leluhur kita. Sejarah itu penting loh. Yuk. Nah, di sebelah kanan kiri ruang utama itu dulu terdapat arca Mahakala dan Nandiswara. Itu yang menghadap ke barat. Kemudian yang menghadap ke utara itu arca Dewi Durga. Terus ruang yang menghadap ke timur itu adalah arca Dewa Ganesha. Keempat arca tersebut ya itu disimpan di Museum Leiden di Belanda. Dibawa ke sana pada tahun 1819. Jadi disisakan satu itu adalah yang menghadap ke selatan. Itu adalah arca Siwa Mahaguru atau Resi Agastya.
tempatnya. Coba kalian masuk dah. Masuk dulu. Jangan keluar dulu. Iya. Kayak yang tadi besar-besar loh. Ya. Cuma ini ya yang kecil. Tapi juga ada batunya. Dan yang ada batu cuma besar. Sekarang kemana ya? Dia tadi kalah di mana loh? Mana ya? Mungkin kita dikerjain disuruh masuk. Iya. Kita cari Kak Lang yuk. Kak Lang, gimana ya? Beli nih Kak Lang. Iya. Dari tadi dikerjain mulu. Wah, Kak Lang dari mana saja sih? Iya, hah? kita cari. Gak tahu ya. Padahal kakak tahu kalian semua loh. Tadi putar-putar terus. Nah, kakak nemuin sesuatu. Kalian pasti udah bisa baca ini toh? Tahu artinya nggak? Ya itu Kak, justru kita mau cari kakak, soalnya mau cari itu. Oh, gitu. Jadi pengen tahu nih. Tunggu bentar ya. Kakak turun dulu nih. Hah? Ini loh Kak, tulisan ini loh. Artinya apa sih Kak? Kalian nggak tahu ya? Iya. Ini bahasa Belanda. Oh. Restaurati, artinya pemugaran. Nah, Candi Singosari ini dulu ditemukan oleh Belanda. Dalam rupa sudah runtuhan-runtuhan gitu, sudah nggak lengkap lagi. Akhirnya sama Belanda istilahnya dipugar atau direnovasi lagi, dibangun kembali pada tahun itu 1937 gitu. Nah, makanya dalam pemugaran ini bentuk asli yang sempurna itu hanya mirip saja. Banyak batu-batuan untuk membangun ini yang masih tersisa. Kalian pengen tahu tempatnya? Kita lihat yuk. Renovasinya pada tahun 1934 sampai 37. Itu masa pemerintahan Belanda. Jadi RI belum pernah. Nah, ini batu-batu sisanya waktu pemugaran. Oh iya, kalian tahu nggak candi itu cara bangunnya beda sama bangun rumah loh. Nah, jadi bangun candi itu dari bawah ke atas. Jadi disusun dulu di bawah alas badan candi sampai di atas ujung candi. Nah, setelah itu untuk pengukiran hiasan-hiasannya itu yang diukir, dipahat itu dari bawah ke atas. Oh, hebat kan? Nah, seperti kalian lihat di candi itu dari atas ke bawah sampai di tengah kan belum selesai. Jadi dulu itu belum selesai karena waktu itu Raja Kartanegara diserang oleh kelompok lain, namanya pasukan Jaya Katwang, pimpinannya itu. Oke, nah di Candi Singosari ini juga ada apa namanya, semacam simbol atau istilahnya maskotnya. Pengen tahu maskotnya? Kita kesana yuk. Kalian tahu, tadi kita pernah bahas yang namanya Yoni. Ini lingganya, ya kan? Iya.
sekarang yang kakak tadi bilang simbolnya itu di situ. Jadi kita kesana yuk. Ini sini. Nah, yang ini namanya Arca Dewi Parwati. Arca Dewi Parwati ini itu merupakan istri Siwa yang pertama. Sini duduk sini. Nah, kalian perhatiin nggak kepalanya agak patah ya? Nah itu, jadi arca-arca kita itu sudah banyak yang rusak. Karena kalian harus punya niat untuk memeliharanya, melestarikan juga, ya nggak? Arca Dewi Parwati itu adalah istri Dewa Siwa yang pertama, ibunda dari Dewa Ganesha. Di abad 2 pendampingnya itu adalah Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Laksmi itu bumi, Sri itu padi atau pangan. Kakak perhatiin kepalanya kayak nggak cocok ya? Entah itu nggak sama memang, atau memang sudah sama. Tugas kalian untuk mencari tahu latar belakang sejarahnya nanti, biar kalian jadi lebih pintar, ya nggak? Pengetahuan baru dong. Jadi arca-arca yang di luar candi ini adalah kumpulan arca yang di daerah-daerah Singosari dikumpulkan di sini. Kalian capek nggak? Lumayan ya? Oke, kalau gitu sekarang gimana kalau kita balik lagi ke tempat yang tadi? Tempat kakak ketemu kalian tadi? Sini, adik-adik di rumah, jenis kecil semuanya. Sekarang kakak sama jenis kecil yang ada di sini akan kembali ke tempat yang tadi. Udah capek semua, dan kita akan bahas apa yang kita dapatkan hari ini di sini, di sana. Yuk. Sekarang gini, pegang tangan kakak seperti tadi. Kamu di sini loh. Oh iya, mata elangku mana ya? Siap? Siap. Berangkat. Ya, kalau pesan saya ya supaya ikut melestarikan peninggalan purbakala ini. Satu, ya nggak merusak atau coret-coret, atau ya apa yang bisa kita istilahnya merugikan bagi kita. Soalnya itu kan peninggalan dari nenek moyang kita. Jadi harus kita ikut serta memiliki atau melestarikan. Wah, kita sudah kembali. Iya. Hebat nggak? Hebat banget. Terima kasih mata elang. Oke, jenius kecil di rumah. Tadi Kak Elang sama adik-adik jenius yang ada di sini sudah jalan-jalan ke sebuah candi, namanya Candi Singosari ya. Kita udah tahu banyak tentang sejarah-sejarahnya. Nah, pesan Kak Elang buat adik-adik yang ada di rumah, kalian harus rajin belajar dan juga tetap ikut memelihara kelestarian budaya kita, sejarah kita, terus peninggalan-peninggalan para leluhur kita, ya nggak? Siapa lagi kalau bukan generasi muda seperti kalian. Nah, kali ini cukup sekian dulu episode Detektif Elang hari ini. Jangan lupa buat jenius kecil yang ada di rumah, kalau kalian punya kasus yang pengen dipecahkan, atau kalian lagi kebingungan soal pelajaran atau apa, segera kirim email atau kirim pesan ke Facebook Detektif Elang seperti yang ada di bawah ini. Nah, sekian dulu Detektif Elang kali ini. Kak Elang dan adik-adik ini pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kak Elang pergi dulu ya. Dadah. PR apa? Itu tentang sejarah candi. Tadi dikerjain mulu. Tuh,